Bab 396 bebas mengaku kalahkan, bungkuk, dan kirim. Luo Guixing mengakui kekalahan atas nama peringkat. Siswa lain masih ragu karena tim Tang Wulin menang dengan giginya, tetapi 5 peringkat mundur. Masing-masing dari 5 terus bersinar secara individual, tetapi mereka sekarang sepenuhnya mengakui Tang Wulin sebagai presiden kelas mereka. Tidak ada orang lain yang berani menantangnya, posisinya sebagai presiden kelas dengan kuat di semen. Tindakan Luo Guixing mengejutkannya, tetapi setelah beberapa saat, Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke kursinya. Seolah tidak ada masalah besar yang terjadi, Luo Guixing kembali ke kursinya sendiri, mengenakan senyum riangnya yang biasa. Zheng Yiran berdiri di dekatnya di sisi Yang Nianxia, bibirnya melengkung menjadi seringai. Tidak heran Su Yucheng mengatakan dia tidak bisa menandingi Luo Guixing kemarin. Kulit pria itu terlalu tebal. Aku tidak akan pernah bisa mencium pantat seperti itu. Yang Nianxia meliriknya. Kamu bisa belajar 1 atau 2 hal darinya. Seorang pria berkarakter tahu kapan harus tunduk dan tunduk. Tetapi tetap saja, dibandingkan dengan Tang Wulin, Luo Guixing tidak memiliki pesona tertentu, semacam karisma. Sekarang saya memandangnya dengan benar, Tang Wulin benar-benar cocok untuk menjadi ketua kelas. Zheng Yiran menatap Yang Nianxia. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu masih belum yakin? Zheng Yiran mendengus. Aku berbeda dari kalian. Pengguna racun seperti saya fokus pada satu serangan mogok. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia tidak seberapa dibandingkan dengan racun ular giok fosforus saya. Mengapa saya harus mengakuinya? Yang Nianxia mengangkat bahu. Kalau begitu, kamu lakukan. Aku akan duduk. Pengecut. Zheng Yiran menyaksikan Yang Nianxia pergi, matanya penuh penghinaan. Kemudian dia melihat kembali ke Tang Wulin. Dia belum mengetahuinya, tetapi sekarang dia melihat Tang Wulin dalam cahaya yang berbeda. Bahkan jika dia sadar akan hal ini, dia akan menolak untuk mengakuinya. Kelas berjalan seperti biasa. Wu Zhangkong dan Shen Yi tidak mengomentari pertandingan dari hari sebelumnya. Setiap orang yang berhasil masuk ke Akademi Shrek sangat cerdas dan dapat membuat dugaan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kerugian adalah kerugian, dan kesimpulan yang dicapai di medan perang adalah abadi. Menghadiri kelas sebenarnya adalah bagian paling santai dari jadwal harian Tang Wulin. Kekuatan spiritualnya cukup tinggi sekarang, jadi dia tidak kesulitan menyerap materi ceramah. Hanya selama kelaslah dia memiliki kesempatan untuk merilekskan tubuhnya. Sore harinya dihabiskan untuk pandai besi dan malam harinya dihabiskan untuk berkultivasi, yang keduanya membuatnya kelelahan. Dia saat ini tidak peduli dengan pelatihan tempur. Pertandingan melawan kelas 2 hanya 3 hari lagi. Tidak ada gunanya mengasah pedangnya lagi. Dia dan timnya sama siapnya dengan mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu pasti akan berada di tim lawan, jadi Tang Wulin menyusun beberapa rencana melawan mereka. Satu-satunya hal yang membuatnya gugup adalah apa yang Yuanen Yehui dapatkan untuk keterampilan jiwa keempatnya. 3 hari kemudian, Penatua Kai menghadapi Wu Zhangkong, Shen Yi, dan guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Hari ini, aku akan secara pribadi mengawasi pertandingan antara 2 kelasmu. Akademi telah memutuskan untuk memberi hadiah kepada para pemenang dengan poin kontribusi. Itu, Wu Zhangkong dan Shen Yi bertukar pandang, lalu melihat ke guru kelas 2. Mereka semua takjub oleh kata-kata Penatua Kai. Meskipun Penatua Kai adalah kepala sekolah di pengadilan luar, dia jarang campur tangan dalam urusannya. Pada levelnya, waktunya lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi. Menjadi Titot Dou Luo bukanlah akhir dari jalan guru jiwa. Seseorang masih harus terus berkultivasi, meningkatkan diri, dan mengkonsolidasikan energi mereka. Ini, bersama dengan bantuan baju perang, akan memperlambat penuaan mereka. Namun Silver Moon Dou Luo berkenan menghabiskan sebagian waktunya menonton pertandingan hari ini antara kelas 1 dan 2. Jelas betapa dia sangat menghargai mereka. Ini juga bukan pertama kalinya dia mengamati pertarungan kelas 1. Dia juga telah hadir untuk turnamen seleksi, hanya disembunyikan dari pandangan para siswa. Apakah saya tidak dipersilakan untuk melakukannya? Penatua Kai menyapu pandangannya ke 3 guru. Tentu saja, kata Shen Yi buru-buru. Tetapi Penatua Kai biasanya tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Baik, ayo pergi. Penatua Kai tiba seperti badai dan pergi dengan cepat. Wu Zhangkong dan Shen Yi tidak berdaya ketika sampai pada Penatua Kai. Mereka akan menuju ke arena untuk pertandingan ketika Penatua Kai memanggil mereka. Karena kepala sekolah pengadilan luar akan mengamati, pertandingan ini langsung menjadi acara yang sangat penting. Tapi ini bukan yang diinginkan Wu Zhangkong dan Shen Yi. Kesenjangan usia antara nilai bukan 1 tahun, tetapi 3. Mereka tidak terlalu optimis tentang peluang kelas mereka untuk menang. Meskipun 5 peringkat berada di kelas 1, Akademi merahasiakan data pribadi setiap siswa dari dunia luar.
Ini berarti bahwa peringkat tidak diperhitungkan untuk siswa dari Akademi Shrek sejak saat mulai hadir. Jumlah pertumbuhan yang bisa dicapai seseorang dalam 3 tahun di Shrek Academy jelas tidak kecil. Dengan mata para petinggi akademi yang sekarang dilatih di kelas 1, kehilangan yang menghancurkan akan sangat mengerikan. Arena itu ramai dengan siswa dari kelas 1 dan 2, mereka semua meledak dengan kegembiraan dan ingin menyaksikan pertempuran antara para juara di setiap kelas. Siswa kelas 1 berumur 13 atau 14 tahun. Siswa kelas 2, di sisi lain, berkisar antara usia 15 hingga 17 tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada batasan pada berapa lama siswa baru bisa, namun tidak ada persyaratan minimum. Para siswa kelas 1 melompat dengan antusias sedangkan siswa-siswa kelas 2 relatif lebih tenang. Perbedaan di antara mereka jelas. Yuanen Yehui berdiri di depan kelas 2. Rasa hormat yang dimiliki siswa kelas 2 untuknya terlihat di mata mereka. Hanya perlu satu pandangan darinya untuk seluruh kelas menjadi tenang. Setiap siswa di kelas itu bersatu di bawahnya. Beberapa hari telah berlalu sejak turnamen seleksi, dan segalanya telah tenang di kelas 1. Karena Luo Guixing mundur, tidak ada yang punya alasan untuk menentang Tang Wulin lebih jauh. Tapi kebiasaan itu tidak mudah rusak. Tang Wulin memperhatikan Yuanen Yehui dan dia mengawasinya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Saat ini, mereka berdiri sebagai wakil dari kelas masing-masing, dan sebagai lawan. Para guru berjalan ke arena. Di bagian paling depan dari prosesi adalah Douluo Roh Kudus yang menakjubkan. Yang mengherankan para siswa, Silver Moon Douluo berjalan di sampingnya. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan Tang Wulin adalah fakta bahwa Penatua Kai setengah langkah di belakang Roh Kudus Douluo. Ini berfungsi sebagai bukti status Roh Kudus Douluo di Akademi Shrek. Tang Wulin yakin dia masih memiliki banyak rahasia. Kemampuan utamanya berkaitan dengan penyembuhan, namun posisinya bahkan lebih tinggi dari rekannya yang berjudul Douluo, Silver Moon Douluo. Bab 397 Si Kembar Naga tiba. Hah, dia juga datang. Yang mengejutkan Tang Wulin, Penatua Li mengikuti Roh Kudus Douluo dan Douluo Bulan Perak, keduanya berasal dari Paviliun Dewa Laut. Apakah dia dari Paviliun Dewa Laut? Bahkan jika tidak, posisinya harus sangat tinggi. Mengikuti di belakang ketiga tokoh terkenal ini adalah Wu Zhangkong, Shen Yi, guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, dan beberapa guru profesi. Ada banyak orang penting di sini hari ini, bos. Xie berbisik cemas. Tang Wulin menatapnya. Kalau begitu, kita harus melakukan yang terbaik. Xie mengangguk setuju, lalu melirik Yuanen Yehui. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Sebagai pemimpin kelas 2 yang kuat, dia bukan anggota asrama mereka hari itu. Xie merasa sedikit gugup menghadapi auranya yang mengesankan. Dia masih ingat tracing yang dia berikan padanya, takut berlama-lama di hatinya. Para guru mengambil tempat duduk mereka di platform tinggi yang menghadap ke arena. Bahkan beberapa saat kemudian, pintu arena terbuka dan 2 orang lagi masuk. Mereka berdebat satu sama lain ketika mereka masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata lelaki tua di sebelah kiri kepada yang di sebelah kanan. Aku di sini untuk melihat muridku menginjak kompetitornya. Paling tidak ada anak nakal di kelas 2 yang bisa menantangnya. Saya lebih tertarik melihat kemajuannya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak memiliki hal-hal yang harus dilakukan di Pulau Sigat? Ini adalah pelataran luar. Anda seharusnya tidak memiliki bisnis di sini. Aku di sini untuk memeriksa seberapa banyak cucuku telah tumbuh. Saya mendengar dia mengalahkan Hell White Tiger, jadi saya ingin tahu apakah dia mampu karena dia menguasai seni rahasia yang saya ajarkan kepadanya. Bah, Anda tidak mengajarinya apa-apa selain omong kosong. Jangan menyesatkan muridku dengan tipu dayamu. Apakah kamu sudah gila? Kamu bajingan tua gila. Aku bersumpah, jika kamu berani menipu muridku, aku akan membantai kamu. Tukang daging aku. Saya orang yang akan membunuhmu. Ayo, jangan berpikir aku tidak akan melakukannya. Anda hanya pengrajin. Jika Anda pikir Anda mendapatkan apa yang diperlukan, mari bertarung. Aku hanya butuh 1 menit untuk mengalahkanmu sampai jadi bubur. Omong kosong. Orang-orang yang baru saja masuk adalah guru pandai besi Tang Wulin, Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu, dan kakeknya, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi. Saat keduanya bertengkar, mata mereka mendarat di Tang Wulin. Untung baginya, mereka masih punya alasan dan tidak menabraknya. Mereka naik peron dan mengambil tempat duduk mereka bersama para penatua. Mereka mengangguk sedikit memberi salam ketika mereka melihat Douluo Bulan Perak, tetapi begitu mereka melihat Roh Kudus Douluo, mereka melompat berdiri, punggung tegak lurus. Zuoxi berlari mendekatinya dengan tergesa-gesa. Yali, bagaimana kabarmu hari ini? Roh Kudus Douluo meliriknya. Aku di sini sebagai wasit hari ini.
Feng Wuyu muncul di sisi lain dirinya, menggosok tangannya dengan gugup. Yali, lama tidak bertemu. Dengan Purple Demon Eyes-nya, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di platform. Dia terpana oleh ekspresi wajah Feng Wuyu. Sejak kapan guru bisa bertindak dengan malu-malu? Kenapa wajahnya sangat merah? Zuoxi menoleh ke Silver Moon Douluo. Kenapa kita tidak bicara sebentar, Yuer? Penatua Kai memutar matanya ke arahnya. Kenapa kalian berdua di sini? Jika Anda ingin menonton pertandingan, maka lakukanlah dengan tenang. Kalau tidak, tersesat. Bukankah normal bagiku, seorang penatua pavilion Dewa Laut, untuk menonton pertandingan di lapangan luar? Saya bukan pandai besi hanya datang untuk hiburan. Apa itu tentang pandai besi? Jika bukan karena kami, apakah Anda akan memiliki baju perang? Tunggu saja. Setelah Anda mencapai tingkat 4 kata, saya akan memberitahu Zhen Hua untuk membiarkan pantat Anda terbuka ketika membuat baju tempur Anda. Lalu kamu bisa bertarung dengan pantat kosong. Aku sudah mentolerirmu untuk waktu yang lama, Feng Wuyu, tapi jangan kamu berani memprovokasi saya di depan Yali. Aku akan berteriak. Aku tidak takut denganmu. Ayo, cukup. Roh Kudus Douluo menyalak, memberi mereka pandangan tajam. Seperti anjing yang taat, kedua lelaki tua itu berhenti bertengkar dan tutup mulut. Meskipun mereka marah, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalian berdua terlambat, jadi duduklah di baris kedua. Jangan ganggu anak-anak, kata Douluo Silver Moon. Oh. Feng Wuyu berjinjit ke barisan belakang. Oke. Zuoxi bergegas ke tempat duduk tepat di belakang Roh Kudus Douluo. Aku akan duduk di belakangmu. Feng Wuyu terlambat selangkah. Dia memelototi Zuoxi, tapi Zuoxi tidak bergerak. Keduanya kemudian mulai saling mendorong. Roh Kudus Douluo mengerutkan kening, dan tanpa berbalik menghadap mereka, berkata, jika kalian berdua tidak bisa tenang, maka pergilah. Ya. Zuoxi menunjuk ke Feng Wuyu. Menyelesaikan. Itu membuat Roh Kudus Douluo berbalik, dan dia memelototi mereka. Tatapannya yang membara segera membungkam naga kembar, dan mereka dengan tenang mengambil tempat duduk mereka. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, kembali ke panggung. Baru saat itulah Penatua Kai memberi isyarat kepada Shen Yi. Halo siswa kelas 1 dan 2, kata Shen Yi, bangkit dari kursinya. Saya Shen Yi, guru untuk kelas 1. Kompetisi hari ini akan diawasi oleh Douluo Roh Kudus dan Douluo Bulan Perak. Setelah berbicara dengan guru kelas 2, kami telah memutuskan bahwa, demi menghemat waktu, pertandingan setiap profesi akan terdiri dari satu tantangan. Sekarang, apakah pandai besi perwakilan kedua kelas akan naik ke atas panggung? 2 meja tempa besar telah disiapkan di atas panggung. Kompetisi hari ini membuat 2 kelas bersaing dalam setiap aspek. Pertama-tama mereka akan mulai dengan profesi, pandai besi, perancang, pembuat, dan mekanik. Pertempuran tim akan datang terakhir. Sebagai perwakilan pandai besi kelasnya, pertempuran pertama adalah Tang Wulin untuk bertarung. Dia naik ke panggung. Feng Wuyu memiliki pandangan bangga di matanya saat dia berbalik ke Zuoxi. Kamu akan melihat apa artinya mengendalikan seseorang dengan cepat. Zuoxi memutar matanya. Itu hanya karena kakek buyutku sangat berbakat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku adalah guru pandai besi. Bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan saya? Feng Wuyu marah. Baiklah, baiklah. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pangkat pandai besi apa yang dimiliki kakekku ketika dia pertama kali tiba di sini? Peringkat kelima. Feng Wuyu segera menjawab. Dan pangkat apa dia sekarang? Peringkat kelima, Feng Wuyu gagal menyadari kesalahannya tepat waktu. Zuoxi menatapnya dengan jijik. Kakekku sudah menjadi pandai besi peringkat kelima ketika dia tiba, yang lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa dia jenius pandai besi. Dia masih berada di peringkat 5 sekarang, yang menunjukkan bahwa kamu adalah guru yang tidak berguna. Dia belum membaik sedikitpun. Omong kosong. Feng Wuyu menggeram dan meraih kerah baju Zuoxi. Segalanya tidak hitam dan putih. Zuoxi tidak melawan, dan malah mendengus. Apa yang kamu lakukan, menyerang orang-orang di atasmu? Rona merah meresap ke mata Feng Wuyu. Bagaimana kabarmu di atasku? Zuoxi menyeringai. Kamu adalah guru kakekku, dan aku kakeknya. Anda dan saya berasal dari generasi yang berbeda. Ketika Anda melihat saya, Anda setidaknya harus memanggil saya Paman Master, jika bukan guru. Bukankah itu berarti Anda menyinggung senior Anda dengan menangkap saya? Roh Kudus Douluo berbalik dan menatap mereka sekali lagi. Kalian berdua, berperilaku atau keluar. Feng Wuyu melepaskan Zuoxi dan menundukkan kepalanya, bertindak seolah-olah keributan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Zuoxi mengangkat tangannya tanpa daya dan mengangkat bahu. Kemudian dia menjepit jari-jarinya dan menutup mulutnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Naga kembar Shrek akhirnya tenang.
Penatuakai tersenyum dan berbisik ke telinga Roh Kudus Douluo, seperti yang diharapkan dari Anda. Hanya kaulah yang bisa menjaga keduanya. Saya tidak cocok untuk Anda ketika datang ke mereka. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Mereka hanya sepasang badut. Pada saat itu, Tang Wulin dan lawannya tiba di atas panggung. Bocah yang berdiri di seberang Tang Wulin itu tampak jauh lebih tua darinya, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia memiliki penampilan dan tinggi rata-rata. Satu-satunya hal yang benar-benar menarik perhatian Tang Wulin adalah tangan besar dan lengan berotot bocah itu. Dia jelas memiliki watak yang tenang. Matanya terpaku pada meja tempat sejak dia tiba. Dia tidak memandang Tang Wulin sekilas. Tang Wulin mengangguk pada dirinya sendiri pada perilaku lawannya. Seperti yang diharapkan dari kelas 2. Dia pasti pandai besi terbaik mereka. Ini bukan kemenangan yang mudah baginya. Salam, senior. Nama saya Tang Wulin. Bocah itu akhirnya menatapnya dan mengangguk. He Xiaopeng, perwakilan pandai besi dari kelas 2. Bab 398 pertandingan pertama. Shen Yi melangkah maju, berhenti di tepi platform yang menghadap ke arena. Pertandingan pertama hari ini adalah pertukaran pandai besi. Subjeknya adalah pemurnian logam. Anda berdua akan diberikan sepotong kristal titanium dan akan memiliki waktu 30 menit untuk memurnikannya. Siapapun yang dapat memurnikannya paling banyak akan menjadi pemenang. Mereka juga akan diberikan 1000 poin, kredit kursus, dan izin untuk menyimpan kedua produk jadi. Tingkat pertama akan menerima 30% lebih banyak jika mereka menang. Kristal titanium. Tang Wulin mengerutkan alisnya pada pikiran itu. Beberapa logam sangat sulit dipalsukan, fakta yang hampir selalu merupakan hasil dari sifat bawaan yang ekstrim. Mereka biasanya terlalu keras atau terlalu lunak. Kristal titanium jelas merupakan salah satu logam semacam itu. Sangat sulit untuk disucikan, sangat tangguh, dan juga rapuh. Jika pandai besi menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menempa, atau bahkan terlalu sedikit, mereka akan gagal. Pandai besi harus berusaha lebih keras untuk menempa logam seperti itu untuk mendapatkan hasil yang layak, dan karena itu, sedikit yang mampu menempa kristal titanium. Namun, kristal titanium menjadi jauh lebih kuat dari logam lain setelah dimurnikan dan dimurnikan. Itu umum bagi pandai besi yang sangat terampil untuk menambahkan beberapa kepaduan untuk meningkatkan kekuatan paduan itu. Sebagai cerminan dari sifat-sifatnya yang menakjubkan, kristal titanium harganya 60 kali lebih banyak per kilogram daripada perak berat. Dengan semua itu dalam pikiran, ketika Shen Yi menyatakan bahwa pemenang dapat menjaga kedua produk palsu, tatapan Tang Wulin dan He Xiaopeng semakin tajam. Mata mereka terbakar panas dengan tekad, yang terutama berlaku untuk Tang Wulin karena dia mengerti betapa berharganya kristal titanium. Hampir tidak mungkin diperoleh orang kaya, belum lagi warga sipil normal. Federasi menganggapnya sebagai sumber daya militer yang strategis dan sangat membatasi pasokannya. Tang Wulin tidak pernah berharap akademi menawarkan 2 potong begitu saja. Sepotong kristal titanium duduk di atas kedua meja tempa di atas panggung. Masing-masing berdiameter sekitar 1 kaki dan berbentuk tidak normal, hampir menyerupai bola kristal. Benang emas terjalin yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di kedua bagian. Kesulitan dalam menempa kristal titanium terletak pada kebutuhan untuk secara bersamaan mengurangi jumlah besar sementara mengurai benang emas di dalamnya. Semakin baik benang ditangani, semakin baik produk akhirnya. Dikatakan bahwa pendiri Tang Sekte telah menggunakan benang emas kristal titanium untuk membuat senjata tersembunyi yang kuat. Kembali di Sea City, Tang Wulin telah cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan untuk menempa beberapa kristal titanium. Mu Chen adalah orang yang berterima kasih atas kesempatan itu, tetapi sebagai balasannya, Tang Wulin tidak diizinkan untuk menyimpan kristal titanium setelah menempa. Bagi asosiasi pandai besi, itu adalah komoditas langka. Namun, hanya pengalaman menempa itu sangat berharga bagi Tang Wulin. Dan pengalaman itu sekarang membuatnya percaya diri. Dengan gerakan yang dipraktikkan, Tang Wulin dan He Xiaopeng menempatkan potongan-potongan mereka di meja tempa dan mulai mengalsinasi kristal titanium. Logam yang berbeda membutuhkan waktu yang lama untuk dikalsinasi. Meja tempa yang mereka berdua gunakan berada di atas garis, syarat dengan teknologi terbaru yang membuatnya sangat mudah untuk mengontrol suhu dan periode kalsinasi. Setiap pandai besi memiliki gaya tempa mereka sendiri, dan ini termasuk cara mereka mengalsinasi logam. Itu adalah masalah filosofi tempa apa yang mereka ikuti. Pengatur waktu akan dimulai setelah Anda selesai mengalsinasi logam, kata Shen Yi. Tang Wulin dan He Xiaopeng fokus pada kalsinasi logam. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Secara kebetulan, keduanya juga menutup mata mereka. Titol Doulos yang menonton dari platform memberi sedikit anggukan persetujuan. Akademi Shrek tidak luput dari upaya meningkatkan pandai besi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan memberikan kredit tambahan untuk pandai besi yang terampil yang mengambil ujian masuk.
Akademi terlalu kekurangan di Departemen Pandai Besi. Ini juga mengapa Feng Wuyu secara pribadi memimpin asosiasi pandai besi dan fokus untuk mengembangkannya dengan cepat. Shrek Academy bertujuan untuk memelihara blacksmith ilahi. Itu memiliki banyak titel Doulos, tetapi beberapa master armor pertempuran 4 kata. Ini semua karena fakta bahwa hanya satu pandai besi ilahi saat ini hidup. Itu adalah Zhen Hua, Presiden Asosiasi Pandai Besi, dan satu-satunya orang yang bisa memperbaiki logam di surga. Sebagai Presiden Asosiasi Pandai Besi, ada batas seberapa banyak preferensi Zhen Hua dapat menunjukkan Akademi Shrek. Ada kekuatan besar lain yang perlu dia bina. Jadwalnya penuh dengan keyakinan, dan dia hanya bisa memenuhi sebagian kecil dari permintaan palsu yang diterimanya. Semua kekuatan melakukan yang terbaik untuk membujuknya agar bekerja untuk mereka, tetapi pada akhirnya, dia hanya satu orang, satu-satunya pandai besi ilahi di dunia. Feng Wuyu telah menjadi santo pandai besi selama bertahun-tahun sekarang, tapi dia tahu dia masih jauh dari cara menjadi pandai besi ilahi. Sejujurnya, itu hampir mustahil baginya. Dia sudah mulai berjalan di jalur pandai besi terlambat. Level kultivasinya yang tinggi memungkinkannya untuk mencapai level saat ini dalam pandai besi, tetapi untuk maju lebih jauh, dia membutuhkan lebih dari itu. Inilah mengapa dia menaruh harapan pada Tang Wulin. Di matanya, Tang Wulin adalah seorang pemuda yang menjanjikan yang suatu hari bisa belajar untuk memurnikan surgawi dan menjadi Divine Blacksmith generasi berikutnya. Meskipun jumlah pandai besi jauh lebih sedikit daripada profesi lainnya, Akademi Shrek memiliki total 20 nilai pertama dan kedua karena sumber daya yang digunakan untuk merekrut mereka. 18 dari mereka duduk di antara penonton dengan napas tertahan, menunggu Tang Wulin dan He Xiaopeng mulai menempa. Tang Wulin merentangkan tangannya, palu perak muncul di masing-masing tangannya. Dia menekan tombol di atas meja tempa, menandakan bahwa kristal titanium sudah selesai dikalsinasi. Meja penempaan terbelah di tengah, membuka dan memungkinkan sepotong merah kristal titanium naik dari kedalamannya. Terletak di seberang Tang Wulin, He Xiaopeng memperhatikan apa yang terjadi. Telinganya berkedut dan dia mengerutkan alisnya. Para pandai besi di antara hadirin semua berteriak ketakutan. Dia selesai begitu cepat. Sebuah penghalang menyegel panggung dari dunia luar, sehingga Tang Wulin maupun He Xiaopeng tidak bisa mendengar teriakan terkejut. Penonton sangat terkejut. Bahkan pandai besi kelas 1, termasuk Yang Nianxia, tidak berani mempercayai mata mereka. Mereka semua tahu bahwa, karena betapa rapuhnya kristal titanium, diperlukan periode kalsinasi yang lebih lama dari biasanya. Hanya dengan mengalsinasi lebih lama akan menjadi lunak dan lebih mudah dipalsukan. Bagi mereka, Tang Wulin telah mengkalsinasi terlalu cepat. Dia hanya membiarkannya terkalsinasi selama logam lainnya. Semua orang yang hadir kurang lebih memikirkan hal yang sama. Mungkinkah? Apakah dia tidak mengerti apa itu kristal titanium? Jika tidak, berarti dia dalam masalah. Saat menempa kristal titanium, ketakutan terbesar pandai besi adalah kemungkinannya retak. Jika ya, kualitasnya akan langsung anjlok. Ketakutan ini, serta jenis kerusakan lainnya, juga merupakan alasan mengapa itu disimpan segera setelah ditambang. Apakah presiden kelas kita tidak pernah memalsukan logam ini sebelumnya? Agar adil, itu sangat jarang. Tang Wulin tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar panggung. Matanya hanya memantulkan potongan kristal titanium yang bercahaya. Meja tempat telah ditutup kembali, dan kristal titanium sekarang duduk di atasnya. Tanpa sedikit pun keraguan, Tang Wulin mengayunkan palu kirinya. Tang Wulin akan menunjukkan kepada mereka seni menempa. Dia sudah mulai. Palu Tang Wulin menghantam kristal titanium, 3 nada merdu memenuhi udara. Itu adalah serangan yang paling lembut, yang semuanya terdengar seperti pin yang jatuh ke tanah. Setiap nada tajam dan jelas untuk didengar semua orang. Mereka adalah musik di telinga. Palu kanan Tang Wulin mengikuti segera setelah itu, dan satu set suara manis terdengar. Tangannya bergerak dengan cekatan bersama satu sama lain, dengan lembut memukul kristal titanium seolah-olah dia dengan lembut menusuknya dengan jarum, mengisi udara dengan simfoni yang halus. Bab 399 lawan kuat. Lengan Tang Wulin mulai bergerak lebih cepat dan lebih cepat, palu-palunya bergemuruh di atas kristal titanium seperti badai yang mengamuk. Meskipun palu tempat tidak memiliki berat standar, palu umumnya lebih baik jika mereka lebih berat. Palu Tang Wulin jelas tidak ringan. Terlepas dari itu, ia mengayunkannya dengan mudah. Lengannya menyerupai kincir angin saat ia terus-menerus mengenai kristal titanium. Nada logam renyah bergema di seluruh arena, dan suara segera mulai berdering begitu cepat sehingga mereka menyatu untuk membentuk satu nada yang jelas dan abadi. Musik pengrajin memenuhi udara. Itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi semua orang yang hadir. Tang Wulin melingkari logam saat dia menempanya, terus-menerus menyesuaikan sudut serangannya, tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada perubahan yang terjadi pada massa kristal titanium.
Itu hampir seolah-olah serangan Tang Wulin terlalu lunak. Bisakah Anda menyebut penempaan itu? Banyak pandai besi yang menonton meragukan metode penempaan Tang Wulin. Meskipun mereka terkejut dengan betapa tepatnya kontrol Tang Wulin, mereka tidak melihat bagaimana keran ringan seperti itu efektif untuk memperbaiki logam. Apakah dia hanya menggunakan teknik mencolok untuk mencoba dan pamer? Yang paling penting pada akhirnya adalah seberapa banyak dia dapat memurnikan logam. Dia hanya punya waktu 30 menit. Tidak mungkin dia bisa selesai tepat waktu dengan teknik penempaan yang lembut. Penempaan Tang Wulin juga membuat He Xiaopeng heran. Palu yang berirama membuat punggungnya menggigil, tetapi sesaat kemudian, dia kembali sadar dan mengalihkan perhatiannya kembali ke mejanya sendiri. Hal terburuk yang bisa terjadi ketika dua pandai besi ditempa dalam jarak dekat adalah satu terganggu oleh yang lain. He Xiaopeng masih muda, tapi dia sudah mulai pandai besi di usia muda. Fondasinya sebagai pandai besi sangat mengesankan, dan dia dengan mudah menyingkirkan segala gangguan dari benaknya. Dia membuat dirinya tuli terhadap palu Tang Wulin dan fokus pada pekerjaannya sendiri. Dari semua pandai besi yang hadir, hanya Feng Wuyu yang mengangguk menyetujui tindakan Tang Wulin. Senyum bangga terbentuk di bibirnya. Kenapa dia menempa seperti itu? Zuo Xi tidak bisa membantu tetapi bertanya Feng Wuyu. Dia mungkin adalah Scarlet Dragon Dou Luo yang kuat, tapi dia tahu sedikit lebih banyak dari orang berikutnya ketika datang ke pandai besi. Pada saat itu, mungkin karena dia diliputi rasa bangga pada Tang Wulin, Feng Wuyu tidak hanya langsung menggurui Zuo Xi. Perhatikan baik-baik. Mungkin terlihat seperti Wulin menempa dengan sangat lembut, tetapi setiap serangan membawa kekuatan yang cukup untuk menembus kristal titanium. Meskipun ukurannya tidak berkurang, benang emas di dalam logam sedang dimanipulasi, hampir seolah-olah dia memintal sutra darinya. Dia meluruskan benang emas terlebih dahulu sehingga dia dapat menemukan pembuluh darah dan sumber kehidupan kristal titanium. Setelah dia mencapai itu, dia kemudian akan membangkitkan semangatnya. Dia menempanya dari dalam keluar. Ini adalah metode penempaan yang paling cocok untuk logam berkualitas tinggi seperti kristal titanium. Tentu saja, orang awam seperti Anda tidak akan pernah mendengar ini. Hanya pandai besi peringkat kelima dan di atas yang mampu menggunakan teknik ini, dan bahkan kemudian. Feng Wuyu tertawa kecil. Tunggu saja. Anda akan melihat betapa terampilnya murid saya. Zuo Xi memutar matanya pada ekspresi puas Feng Wuyu, tetapi tidak repot menanggapi. Dia hanya senang bahwa seseorang tahu betapa berbakatnya cucunya. Dan Feng Wuyu benar. Siapapun yang memperhatikan dengan seksama akan dapat melihat benang emas di dalam sepotong kristal titanium Tang Wulin secara bertahap berubah. Tepi kasar dari logam mulai menjadi halus, dan yang paling penting, benang emas bersinar lebih terang dan lebih cerah saat dia terus memalu logam. Saat itulah He Xiaopeng akhirnya memulai proses penempaannya. Dia menekan tombol di atas meja dan sepotong kristal titanium menyala panas muncul. Tidak seperti karya Tang Wulin, benang emas di dalam He Xiaopeng tidak bisa dilihat sama sekali. Itu hanya tampak seperti bola api. Sepasang palu hitam pekat muncul di tangan He Xiaopeng, dan dia memukul dengan kedua palu. Dua poni bergemuruh bergema di seluruh arena. Kristal titanium bergetar akibat benturan, tetapi berkat proses kalsinasi, ia tidak hancur. He Xiaopeng terus menempa seperti itu. Metodenya tidak berbeda dengan apa yang dianggap normal oleh pandai besi lainnya. Palu-palunya turun seperti kilat, ledakan setiap serangan berdering serempak. Sementara penempaan Tang Wulin terdengar seperti derai deras simfoni hujan simfoni, He Xiaopeng adalah badai yang mengamuk. Setiap serangannya bergemuruh. Satu pandai besi bekerja secepat mungkin, sementara yang lain berkembang lambat dan stabil. Gaya tempa mereka berada di ujung spektrum yang berlawanan. Pandai besi di antara hadirin menebak bahwa Tang Wulin menggunakan teknik penempaan khusus, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa ia memilih metode yang berbeda dari He Xiaopeng. Hei! Zeng Yiran menyenggol Yang Nianxia yang berdiri di sampingnya. Jika itu kamu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti Tang Wulin? Yang Nianxia menjawab dengan nada berbisik. Saya akan melakukan apa yang dilakukan He Xiaopeng. Dia mengandalkan kekuatan serangan palu untuk mengurai benang emas di dalam kristal titanium dan memurnikannya. Namun, metode ini sulit bagi kami karena kekuatan dan kerapuhan logamnya. Kristal titanium harus dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi dan seseorang harus memiliki kontrol sempurna atas palu mereka untuk menggunakan metode itu. Jika He Xiaopeng menggunakan terlalu banyak kekuatan, logamnya akan hancur. Terlalu sedikit kekuatan, dan tidak ada yang akan terjadi. Dibutuhkan banyak keterampilan dan latihan untuk mengendalikan palu dengan baik. Dia jelas pandai besi yang lebih baik dari saya. Dia harus menjadi pandai besi peringkat keempat. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Bagaimana dengan Tang Wulin? Tanya Zeng Yiran. Yang Nianxia mengerutkan alisnya. Aku tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan.
Mungkin akurat untuk mengatakan dia menggunakan kelembutan untuk memalsukan kekerasan, tetapi saya tidak yakin mengapa dia melakukan itu untuk kristal titanium. Dia mungkin punya alasan sendiri. Anda benar-benar memiliki keyakinan pada keterampilannya. Zheng Yiran mengangkat alis. Apakah kamu yakin kita tidak akan kehilangan pertandingan ini? Yang Nianxia tersenyum kecut. Aku selalu menganggap diriku licik, tapi ketua kelas benar-benar bermuka dua. Orang itu tidak melakukan apa-apa jika dia tidak yakin dia akan berhasil. Selain itu, pandai besi adalah keahliannya. Dia bahkan dapat membuat paduan roh untuk sepotong baju perang satu kata. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa kalah? Bagi saya, itu tidak mungkin. Oh benar, apakah kamu tidak tahu? Dia pandai besi peringkat kelima. Aku bukan pandai besi. Bagaimana saya tahu? Zheng Yiran mulai menatap Yang Nianxia dengan heran ketika berita ini masuk dalam benaknya. Tunggu, dari mana kamu mendengar itu? Apakah kamu benar-benar perlu bertanya? Dia memiliki paduan roh. Biasanya dibutuhkan pandai besi peringkat 6 untuk menempa paduan roh. Tidak mungkin dia berada di peringkat ke-6, jadi dia harus berada di peringkat kelima. Bagaimanapun juga dia benar-benar berbakat. Tingkat kelima, pikiran itu membuat Zheng Yiran merasa malu. Tang Wulin hanya di kelas 1, namun dia adalah pandai besi peringkat kelima. Tidak pernah sebelumnya dalam sejarah Akademi Shrek memiliki pandai besi yang berbakat seperti dia muncul. Dan, dari semua profesi, itu yang paling sulit untuk maju sebagai pandai besi. Detik berlalu, dan segera, 15 menit berlalu untuk Tang Wulin. Dia hanya punya 15 yang tersisa. Dilihat dari seberapa kecil masing-masing kristal titanium, He Xiaopeng adalah pemenang yang jelas. Sepotongnya menyusut 1/10 dari ukuran aslinya dan tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Ini adalah bukti keterampilannya. Sebaliknya, karya Tang Wulin sekarang berwarna oranye, tetapi tidak menyusut sama sekali. Memang, serangan lembut seperti itu tidak mungkin mengurangi massa kristal titanium. Tang Wulin tidak terlihat khawatir. Seluruh tubuhnya terfokus pada penempaan, matanya menyipit saat dia mengayunkan palu dengan kecepatan stabil. Tiba-tiba, sebuah ledakan yang mengejutkan membuat arena mengguncang ketika He Xiaopeng membanting palu ke kristal titanium untuk yang terakhir kalinya. Sinar cahaya keemasan bersinar keluar dari sana, mencapai 1 kaki ke udara. Itu sudah kelas 1000 disempurnakan dengan semangat. Teriakan takjub bergema dari luar panggung. Penampilan seberkas cahaya menandakan 1000 pemurnian yang sukses, dan yang kelas 1 pada saat itu. 1000 logam murni tidak bisa dibandingkan dengan logam normal. He Xiaopeng menyingkirkan palu dan melangkah mundur. Dadanya bergerak naik dan turun saat dia berusaha mengatur napas. Sinar cahaya bertahan selama beberapa detik kemudian secara bertahap menyebar. He Xiaopeng sekarang selesai menempa. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiarkan logam itu perlahan-lahan menjadi dingin dari keadaan merah menyala. Bab 400 emas cemerlang, roh titanium kristal naik. Kristal titanium He Xiaopeng menjadi 20% lebih kecil dari sebelumnya. Kekacauan benang emas yang awalnya kusut di dalamnya juga telah diubah menjadi lembaran cahaya terang yang seragam. Aura keemasan berkilauan-berkilauan di sekitar logam. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kelas 1000 disempurnakan. He Xiaopeng menyingkirkan palu dan tersenyum puas. Dia mengerti bahwa ini adalah batas kemampuannya saat ini. Meskipun berada di bawah banyak tekanan hari ini, ia mampu membawa seluruh kemampuannya untuk menanggung. Itu tidak mudah untuk memperbaiki kristal titanium kelas 1 dalam waktu setengah jam saja, namun dia berhasil melakukannya dengan sempurna. Bagi dia saat ini adalah sebuah mahakarya. Shen Yi dan Wu Zhangkong mengerutkan alis mereka. Di mata mereka, He Xiaopeng baru saja mengklaim kemenangan. Dia sudah mulai menempa lebih lambat dari Tang Wulin, tetapi masih selesai kelas 1000 menyempurnakan kristal titanium pertama. Tang Wulin tidak bisa menang dengan 1000 penyulingan kelas 1 lagi, dan mereka tahu itu adalah batas kemampuannya. Bahkan jika dia berhasil dalam kelas 1000 memperbaiki bagiannya, dia masih akan kalah dari He Xiaopeng. Waktu berlalu dengan lambat. Tang Wulin terus menempa, fokusnya sama kuatnya dengan ketika ia mulai. Selain mengembangkan rona oranye sedikit, tidak ada perubahan lain yang terlihat terjadi pada sepotong kristal titanium. Cara kerja internal logam tetap tidak jelas. Wu Zhangkong tahu Tang Wulin adalah pandai besi jenius, tapi dia tidak mengerti apa artinya itu. Dia hanya tahu bahwa Tang Wulin berasal dari keluarga miskin. Mungkinkah dia tidak pernah memalsukan kristal titanium sebelumnya? Pikiran itu menimbulkan bayangan kekhawatiran di hatinya. Ini adalah pertandingan pertama kompetisi antara dua kelas yang seharusnya memiliki peluang tertinggi untuk menang. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, moral kelas 1 akan menurun, dan keyakinan mereka pada Tang Wulin akan goyah. Sekarang, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain percaya kepadanya dan berdoa bahwa ia melakukan mukjizat.
Ketika batas waktu semakin dekat, gedoran palu Tang Wulin menjadi lebih intens. He Xiaopeng memperhatikannya dengan penuh perhatian. Bahkan sebagai sesama pandai besi, dia tidak tahu apa yang dilakukan Tang Wulin. Pada titik ini, tidak peduli bagaimana dia memandang situasinya, Tang Wulin tidak mungkin melampaui dia. 10 detik tersisa. Meskipun Shen Yi merasa cemas, dia bertindak sebagai wasit yang tepat dan mulai menghitung mundur. 9, 8, 7, 6. Sepucuk keringat mengalir di dahi siswa kelas 1. 5. Beberapa gelisah-gelisah. 4. 1 tegukan lagi. 3. Dalam sepersekian detik itu, seluruh makhluk Tang Wulin tampaknya tumbuh lebih tinggi, dan dia dengan ganas membanting palu ke logam. Raungan drakonik meledak dari tubuhnya, cahaya keemasan muncul darinya. Cahaya itu menembakkan potongan kristal titanium oranye di depannya. Benda itu bergetar sesaat, kemudian bagian luarnya terkelupas seperti kulit jeruk keprok. Cahaya keemasan cemerlang muncul dari kristal titanium, lalu melesat ke udara sebagai seberkas cahaya bercahaya. Seketika itu juga sinar ditembakkan dari logam, Tang Wulin berubah menjadi bola cahaya keemasan. Raungan drakonik terus bergema di udara, ilusi samar kepala naga emas yang ada di belakangnya. Kepala naga halus membuka rahangnya dan mengubahnya ke langit, hampir seolah-olah raungan gemuruh telah datang dari itu selama ini. Dalam kobaran emas yang gemerlap, roh kristal titanium naik. Dibandingkan dengan seberkas cahaya yang berasal dari karya He Xiaopeng, karya Tang Wulin menghasilkan sinar yang 5 kali lebih tinggi. Cahaya keemasan membentang setinggi 5 kaki ke udara, dan pada puncaknya kepala naga bisa terlihat samar-samar. Itu terlihat persis sama dengan kepala naga yang melayang di belakang Tang Wulin. Itu bahkan menghadap ke langit dan meraung dengan cara yang sama. Tang Wulin tersenyum lembut. Setelah memenangkan turnamen pemilihan representatif dan diterima sebagai ketua kelas, pikiran, tubuh, dan semangatnya menjadi selaras. Dia dalam kondisi puncak, dan sebagai hasilnya, dia mampu menciptakan pekerjaan yang melampaui kemampuannya saat ini. Hari ini, pada saat ini, dia telah berhasil melakukan hal itu. Sekarang semua orang bisa melihat betapa anehnya kristal titanium Tang Wulin. Itu adalah bola yang sempurna, benang emas dari manapun tidak terlihat. Di tempat mereka ada bola emas biasa. Garis-garis seperti vena di dalam bola ditata dengan halus menjadi selimut emas, seolah-olah dijahit dari benang emas. Jelas bahwa keterampilan Tang Wulin jauh melampaui keterampilan He Xiaopeng. Apa yang terjadi selanjutnya, bagaimanapun, mengejutkan semua orang sampai ke inti mereka. Tubuh kristal titanium mulai menyusut sampai 2/3 dari ukuran aslinya. Kerumunan menjadi liar karena tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Penempaan macam apa ini? Ini luar biasa. Sesosok jatuh dari langit, mendarat di atas panggung, dan memukul Tang Wulin di belakang kepalanya. Untuk apa kau berlengah-lengah? Cepat dan selesaikan. Semangatnya telah terbentuk, jadi Anda pasti akan berhasil jika Anda semangat memperbaikinya. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda ini? Jika kamu membuang sepotong kristal titanium ini, aku akan memastikan kamu tidak tidur malam ini. Tang Wulin menggosok bagian belakang kepalanya yang sakit dan mendongak untuk melihat Feng Wuyu yang marah. Semangatnya telah terbentuk. Oh, itu benar-benar. Dia belum pernah melihat cahaya seperti itu dari 1000 pemurnian, tetapi Feng Wuyu telah menguliahinya tentang hal ini. Ribuan penyulingan dengan roh disebut membawa roh keluar dari logam dengan 1000 penyulingan, tetapi penyulingan roh akan memberi kehidupan pada logam. Namun, begitu roh terbentuk dari 1000 pemurnian, menandakan bahwa daya hidup logam berada di ambang kebangkitan dan hanya perlu satu dorongan terakhir untuk sepenuhnya bangkit. Ini berarti bahwa pemurnian roh praktis dijamin untuk berhasil. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa pembentukan roh akan mengarah pada pemurnian roh. Tang Wulin tidak berani berbicara kembali dengan Feng Wuyu. Mengabaikan benjolan kecil rasa sakit yang berkumpul di belakang kepalanya, dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju, bersiap untuk mengayunkan palu-palu itu lagi. Elder Feng. He Xiaopeng membungkuk pada Feng Wuyu. Sebagai pandai besi di kelas 2, wajar saja jika dia adalah anggota asosiasi Shrek Blacksmith dan mengenali Feng Wuyu. Kemarahan Feng Wuyu mereda ketika dia berbalik untuk memanggil He Xiaopeng. Penampilanmu hari ini tidak terlalu buruk, tetapi kamu masih memiliki jalan panjang. Tetap bekerja keras. Anda memiliki fondasi yang bagus, tetapi logam Anda kurang semangat. Anda perlu memperdalam pemahaman Anda tentang logam. Bahkan setelah memberikan beberapa kata nasihat ini, dia tidak menunjukkan niat untuk turun dari panggung. Di platform untuk para penatua, Shen Yi menoleh ke penatua Kai. Apa yang kita lakukan sekarang? Tepat ketika mereka berpikir Tang Wulin hilang, dia menghasilkan keajaiban. Namun, Feng Wuyu kemudian naik ke atas panggung, yang jelas-jelas melanggar aturan. Penatua Kai meliriknya, lalu kembali menatap panggung. Biarkan dia terus menempa. Pertandingan ini adalah kemenangan kelas 1.
Kami akan mendorong pertandingan kedua sedikit ke belakang. Shen Yi berjalan mendekati Penatua Kai, dan dengan nada pelan, dia berkata, jika kita membiarkan Tang Wulin terus menempa, dia akan kelelahan sesudahnya. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pertempuran tim nanti, dan dia adalah salah satu pilar timnya. Nya. Roh Kudus Douluo tersenyum dan memotongnya. Jangan khawatir tentang itu. Saya akan merawatnya. Shen Yi dengan cepat mengangguk setuju, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Tang Wulin, yang sudah kembali menempa dengan kecepatan penuh. Bersambung.